Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Kita kembali beribadah pada hari ini, pada Minggu 3 Januari 2021. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kami mau mengucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik sekalian. Begitu juga orang tua yang ada di rumah yang senantiasa menemani adik-adik dalam beribadah. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita semakin sehat, tetap semangat dalam pelayanan, dan tetap rajin dalam melakukan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah kita pada pagi hari ini mengambil tema percaya. Kita harus percaya dalam memulai awal tahun yang baru sampai mengakhirinya, bahwa penyertaan Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari lagu pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari masa-masa lampau kami hingga saat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam diri kami. Bapa, di dalam mengawali ibadah ini kami mengundang Engkau agar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini, agar kiranya ibadah ini menjadi ibadah kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka ya Bapa, yang mengikuti ibadah virtual ini maupun tidak. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapa, agar kiranya semangat yang daripada Tuhan boleh kami percaya, boleh kami pegang teguh di dalam kehidupan kami, agar kami sanggup dan mampu menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, mari kita kembali bernyanyi dari lagu pujian I Love You Jesus. Kita nyanyikan 2 kali. Ayo semangat adik-adik ya, semangat. Ya, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 3 ayat 28. Kepada adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Roma 3 ayat 28. Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ya adik-adik sekaliannya. Ini adalah surat yang ditulis langsung oleh Rasul Paulus. Begini demikian firman Tuhan, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita bacakan sekali lagi ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, adik-adik sekalian di rumah, kita tetap mengadakan challenge, yaitu video ayat hafalan yang dikirimkan melalui guru-guru sekolah minggu, WA guru-guru sekolah minggu, dan mungkin pasti di khotbah nanti juga ada challenge-nya yang diinstruksikan langsung oleh yang membawa khotbah. Nah, kepada adik-adik semua, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafal ya, supaya semakin banyak ayat yang boleh kita hafal, yang boleh kita pegang, yang menguatkan hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Sekali lagi kita bacakan ya, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, demikianlah ayat hafalan kita ya. Nanti videonya tetap dikirimkan melalui guru-guru sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh salah satu guru kelas sedang,
Mari kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan dari nyanyian Janjimu Seperti Fajar. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2021. Kita masih ibadah secara online ya nak ya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita untuk dengar-dengar firman Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, dimuliakanlah namamu, sebab engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan boleh melewati tahun 2020 ini dengan penuh sukacita. Itu semua karena kuasamu dan penyertaanmu. Biarlah Roh Kudusmu selalu menjaga kami, agar kami tetap berjalan seturut dengan Tuhan. Kami sebentar akan dengarkan firman Tuhan. Tetaplah engkau bersama kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats kita hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ibu baca enak ya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nats kita hari ini berbicara tentang apa nak? Tentang iman. Siapa yang tahu arti iman? Ya, dalam ayat 1 nats kita oleh penulis kitab Ibrani dituliskan pengertian dari iman itu sendiri, bahwa iman adalah keyakinan dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang tidak terlihat. Ada 3 hal penting yang menjadi dasar saat kita berbicara tentang keimanan kita, yaitu 1, iman sebagai keyakinan dari apa yang diharapkan yang adalah benar. 2, iman sebagai bukti dari apa yang tidak terlihat, dan iman sebagai ajas dari tindakan dalam semua makhluk cerdas. Iman sebagai dasar sekaligus sebagai bukti dari segala sesuatu yang diharapkan dan yang tidak terlihat, yaitu pengharapan kepada Allah dan janji-janjinya. Seorang Kristen yang benar adalah seorang yang mampu menjalani hidupnya berdasarkan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib yang bagi kita manusia mungkin tidak mungkin, tetapi bagi Allah menjadi mungkin. Seperti saat Allah kita menciptakan bumi dan isinya dengan firman-Nya, maka semuanya tercipta. Nah, bila seseorang untuk menciptakan sesuatu, maka membutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Seperti ada seorang bernama Martin Cooper, yaitu seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973 sebagai penemu telepon genggam atau telepon seluler dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum setara dengan 5 channel TV yang tersalur ke seluruh dunia. Tapi berbeda dengan Allah kita. Dengan firman-Nya semua dapat diciptakannya. Umat Kristen harus melihat ini dengan apa nak? Dengan imannya, bukan dengan logikanya. Demikian juga dengan Habel. Iman juga adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Sang Pencipta. Hal itu diperlihatkan Habel ketika dia memberikan korban bakarannya dengan tulus berdasarkan ketaatannya kepada Allah. Jadi bukan persoalan sedikit banyaknya korban bakaran itu, nah, tetapi persoalan tulus dan taatnya saat memberikan korban bakaran tersebut. Agar apa nak? Agar Allah mau menerimanya. Anak-anak juga harus seperti itu. Bila ingin memberikan persembahan kepada Allah, harus dengan taat
patuh dan dalam iman kepada Allah, sehingga persembahan kita itu pun akan diterima oleh Allah. Kepatuhan itu juga dapat dilihat dari sejarah Henokh yang akhirnya ia diselamatkan Allah dengan terangkatnya ia ke surga. Nah, anak-anak, memang bila kita diminta untuk membuktikan sebesar apa sih iman kita kepada Allah, maka mungkin kita akan mengalami kesulitan untuk membuktikan. Atau bila ditanya di mana iman kita, tentu kita juga akan mengalami kesulitan untuk menjawab itu. Karena iman itu adalah keyakinan dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang tidak terlihat. Hal yang terpenting bagi kita umatnya adalah bagaimana kita patuh dan taat pada Dia. Dan itulah wujud dari iman kita. Jadi anak-anak, iman itu hal yang sangat menentukan bagaimana kita bisa mempercayai karya Allah. Kita ada sekarang ini juga semua karena karya Allah. Dan hal itu hanya dapat kita terima berdasarkan iman kita kepada Allah. Amin. Untuk aktivitas anak-anak, selain ayat hafalan dari Roma 3 ayat 28, juga sebutkan nama tokoh orang yang percaya dalam Nats Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Seperti biasanya, para moms kami yang cantik, anak-anak disertakan dan divideokan lalu di-share ke grup WA masing-masing. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, kembali mengucap syukur karena kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, yang telah mengingatkan kami agar kami tetap percaya, tetap taat, dan patuh sebagai wujud persembahan iman percaya kami kepadamu saja, yang begitu baik dan setia sampai saat ini, berdaulat memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani tahun 2021. Biarlah di tahun baru 2021 ini kami juga tetap hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Ampuni segala kekurangan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh salah satu guru kelas sedang. Nah, sebelum kita berdoa, doa syafaat yang dibawakan oleh salah satu anak kelas sedang, yaitu Joe Damanik, mari kita angkat pujian dari buku Dodi Haleluya nomor 155 ayat sada Dasubani ayat 2 Sayur Pasangan Tongkong Aryo.
Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti firman Tuhan darimu. Berkatilah firman Tuhan ini berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki 2021. Berkatilah kami agar selalu sehat selalu dan terhindar dari wabah penyakit. Berkatilah orang di sekitar kami agar kami selalu sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan bagimu. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita ini adalah berkat yang sudah dicurahkan Tuhan melalui orang tua kita, dan kita boleh berikan kembali untuk membantu pelayanan gereja kita melalui seksi sekolah minggu. Nah, kepada adik-adik sekalian, tetapi kumpulkan persembahannya ya. Nah, mari kita angkat lagu pujian untuk persembahan kita yang berjudul Sejuta. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sekalian menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di sini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui seksi sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami asik orang ganu. Senggoi dalam nami salah tanah torsa, dophama soman nami torang egehuja. Amin. Horas, selamat tahun baru 2021. Sampai jumpa minggu depan.